Baik, shalom. Ya, puji Tuhan ada sukacita, amin. Ya, puji Tuhan hari ini selamat beribadah buat kita semua, baik yang ada di gedung gereja dan juga untuk saudara-saudara yang sedang beribadah secara online di tempat masing-masing. Pada kesempatan ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan dan saya beri judul khotbah pada hari ini, terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi itu artinya terhubung. Ya. Sebagai ayat pembuka saya ambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita akan menyimaknya bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang tentara yang sedang bersiap untuk membidik lawannya. Pada sebuah malam, ada seorang prajurit yang menjadi sasaran atau target dari tentara ini untuk ditembak. Pada waktu itu di dalam hati tentara ini bicara, buat kamu, malam ini adalah malam terakhirmu. Dia akan siap untuk menembak prajurit itu. Kejadian ini terjadi pada tahun 1862. Ketika dia bersiap-siap untuk menembak prajurit musuhnya itu, lalu tiba-tiba prajurit yang akan ditembak itu, yang tidak tahu bahwa dia akan ditembak, menyanyikan lagu. Dia menyanyikan sebuah lagu yang ternyata berjudul Savior Like a Shepherd Lead Us. Atau yang biasa diterjemahkan dalam lagu rohani dalam versi Indonesia berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Ketika tentara ini bersiap untuk menembak prajurit itu, dan lagu itu terdengar oleh dia, dia teringat akan masa lalunya. Pada masa kecilnya di mana mamanya sering dan senang sekali nyanyi lagu ini. Dan dia hafal juga lagu ini. Lalu prajurit ini terus menyanyi, terus menyanyi, terus menyanyi. Dan setelah lagu ini selesai dinyanyikan, tiba-tiba tangan dari tentara ini menjadi lemes, menjadi lemah. Dan akhirnya tentara ini memutuskan untuk tidak menembak prajurit itu. Tuhan telah meluputkan prajurit yang ternyata diketahui bernama Sanke. Luput dari kematian karena sebuah nyanyian. Karena sebuah pujian. Hari ini, lewat kisah ini, ada pesan Tuhan buat setiap kita. Apa itu? Jangan remehkan setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena apabila setiap pujian yang kita naikkan itu seia sekata sepakat antara hati dengan mulut kita, kita nyanyikan, kita berikan pujian dengan iman, maka setiap kata-kata itu mengandung kuasa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menulis bahwa Tuhan itu bersemayam, Tuhan itu bertahta, Tuhan itu duduk, Tuhan itu hadir ada di sana. Ketika apa? Ketika kita memuji dan menyembah Dia. Ada sebuah kisah yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 20. Jadi ceritanya ada Bani Amon dan Bani Moab dan sekutunya hendak menyerang Yehuda dan Yerusalem. Pada waktu itu pemimpin Yehuda yang bernama Raja Yosafat mendengar kabar itu, dia sangat ketakutan karena dia tahu musuhnya terlalu besar. Dan Alkitab menulis Yosafat memutuskan untuk datang sama Tuhan, tersungkur berdoa, dan dia mengajak semua warga Yehuda pada waktu itu untuk sama-sama merendahkan diri, berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, ada seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memimpin di sana. Roh Tuhan hadir dan menghinggapi, tinggal
di dalam orang itu. Dan lewat mulut orang itu firman Tuhan disampaikan. Kalian semua tidak perlu takut. Karena aku yang akan berperang ganti kamu. Ketika kata-kata itu yang berasal dari roh Tuhan didengar oleh orang-orang di sana. Maka yang jadi adalah ketika ketakutan yang semula atmosfer menguasai hati mereka. Ketika itu juga sirna. Dan yang tergantikan adalah suasana kebangunan rohani. Spirit yang kuat. Sehingga mereka menjadi semangat. Dan akhirnya orang itu memberikan petunjuk. Apa yang harus dilakukan, dikerjakan. Esok pagi mereka lalu sama-sama berangkat. Untuk menuju ke medan pertempuran di sebuah lembah. Tetapi sesampainya di lembah itu, sebelum mereka ketemu head to head antara bangsa Yehuda dan juga lawannya, maka mereka memutuskan untuk kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan ayat 22 mencatat, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kalau kita baca kisah selanjutnya, itu lawan saling membunuh antar teman mereka sendiri. Dan Yosafat dan semua pasukannya hanya melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan di tempat itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari peristiwa kisah Raja Yosafat ini, maka kita mengetahui bahwa ketika pujian dinaikkan, kita sedang terhubung. Kita sedang connect dengan sorga. Dan ketika sorga hadir, yaitu Allah yang ada bertahta di atas pujian umatnya, saat itulah terbangun kesadaran di dalam hati kita. Orang-orang percaya akan kehadiran Tuhan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan ini sangat penting buat kita semua. Kenapa? Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketenangan di sini adalah ketenangan yang mendatangkan damai sejahtera. Ketika kita sadar bahwa ada Tuhan hadir, dekat dan bersama-sama dengan kita, maka dampaknya adalah Tuhan memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Dalam hari-hari yang kita jalani, kita perlu yang namanya ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Kalau kita melihat berita, tentu saja kita bikin hati ini tidak tenang. Hati ini gelisah, takut menghadapi hari esok. Tetapi percayalah ketika ada Tuhan, maka ketenangan itu bersama-sama dengan kita. Makanya Mazmur 23, Daud pernah menulis, sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya. Lembah yang kelam itu bicara tentang masa yang sulit. Lembah yang kelam bicara tentang situasi yang gelap. Lembah yang kelam bicara tentang nggak tahu lagi harus berbuat apa. Lembah yang kelam bicara tentang bagaimana karena saya merasa sendirian. Tetapi walaupun di lembah yang kelam, firman Tuhan mengatakan, Daud bilang, aku gak takut. Ketenangan yang Tuhan beri bukan karena ketiadaan masalah di dalam hidup kita. Tetapi ketenangan yang Tuhan beri adalah karena kita sadar ada Tuhan yang hadir sebagai sumber damai sejahtera di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang percaya, tidak sadar akan kehadiran Tuhan, ataupun mungkin kita mengabaikannya, menganggap remeh, tidak membiasakan diri terkonek dengan Tuhan. Yang pentingnya asal KTP saya Kristen, percaya Yesus, udah berhenti. Tetapi tidak ada hubungan, tidak ada koneksi. Dan ini cukup banyak hari-hari ini terjadi di antara umat-umat Tuhan. Ada yang gak suka berdoa, gak suka nyanyi, memuji Tuhan. Apalagi baca Alkitab. Maka ketika hal itu yang terjadi,
maka bisa jadi kehadiran Tuhan yang seharusnya menyelimuti kita, maka posisi kehadiran Tuhan itu digantikan oleh pihak yang lain. Siapakah itu? Pihak lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah iblis. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8, sebuah ayat yang terkenal, diingatkan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan, dia keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis terus mencari celah, mencari kesempatan untuk dia melihat ada kelengahan dalam hidup kita. Dan pada saat itu dia masuk. Bicara tentang kesempatan di sini adalah jangan kita beri tempat sama iblis. Jangan kita kasih celah sama iblis. Kenapa? Karena Efesus 4:27 tadi, jangan beri kesempatan itu. Jangan kasih satu pijakan kepada iblis untuk masuk di dalam hati kita. Karena kalau misalnya iblis sudah dikasih kesempatan celah sedikit masuk, maka dia akan tinggal menunggu kesempatan untuk dia masuk, untuk dia menguasai hati dan kepikiran kita. Ada banyak orang yang tidak menjaga hati. Sehingga apa? Ketika dia membiarkan pikiran dan hatinya dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh kekecewaan, dikuasai oleh kepahitan yang tidak berujung. Saya cuma bilang waspadalah. Hati-hati. Karena di situ ketika iblis masuk di dalam hati kita, maka dia akan merusak hati kita. Kalau dia udah masuk, maka firman yang sudah kita dengar akan dia cabut. Akan dia bisikkan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan iman kita. Dan kita lebih percaya kepada logika dan kenyataan. Dan itu membuat akhirnya iman kita makin drop. Dan habis sudah. Kalau hati kita sudah rusak, maka hidup kita pasti rusak. Tetapi kalau hati kita dijaga dengan baik, maka hidup kita akan baik. Sebuah ayat terkenal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ, dari hati kita ini akan terpancar kehidupan. Dan sarana yang ampuh Bapak Ibu untuk kita bisa menjaga hati kita, yaitu tidak lain dan tidak bukan. Yuk bangun kehidupan doa dan kehidupan penyembahan tiap hari untuk kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Sebuah realita Bapak Ibu, Saudara. Tiap-tiap hari kita kan ketemu orang. Dan orang-orang yang kita hadapi itu belum tentu orang-orang yang membuat hati kita ini tenang, senang, ketawa. Bisa jadi kita menghadapi orang-orang yang penuh dengan sesuatu yang menjengkelkan. Sampai akhirnya apa? Kejengkelan, kekecewaan. Ketika hari-hari kita terus menghadapi hal seperti itu. Sakit hati dan lain sebagainya. Tapi saya cuma mau bilang begini, itu adalah polusi. Ya, aku tadi bilang bersihkan hatiku Tuhan. Mari bersihkan hati kita dari polusi-polusi yang tidak penting, yang tidak perlu. Karena itu akan membuat kita makin rusak iman kita. Caranya sembah Tuhan. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan akan memulihkan. Hadirat Tuhan akan membebaskan setiap kita. Daud punya kebiasaan. Dan kebiasaan inilah kebiasaan yang baik. Yaitu apa? Kebiasaan untuk selalu memuji Tuhan. Dan kebiasaan ini akhirnya menjadi sebuah kesukaan buat dia. Kenapa? Karena ada sesuatu. Ada sukacita ketika Daud bisa memuji Tuhan. Saya percaya tidak ada sesuatu yang membosankan yang terjadi pada kekekalan. Di sorga penuh dengan pujian, terus menerus. Dan saya yakin di sana tidak ada yang namanya bosan. Karena ada hadirat Tuhan yang membawa hati ini tenang, yang membawa hati ini penuh dengan sukacita yang meluap-luap. Tidak seperti yang sukacita dunia berikan. Akhirnya Daud membawa
kesukaannya ini menjadi gaya hidup. Dimanapun dan kapanpun yang dia lakukan, di tempat manapun, waktu senang, waktu susah, waktu bekerja, dia selalu memuji Tuhan. Makanya ada sebuah ayat firman Tuhan dalam Mazmur 119, ayat yang 164 bagian A berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. 7 kali ini bukan berarti angka keramat. Oh, berarti saya juga harus 7 kali. Bukan. Artinya adalah bicara tentang situasi yang terus menerus. Yang mengalir dalam keseharian kita. Bukan hanya waktu-waktu tertentu. Bukan waktu menang tender. Bukan waktu kita dapat rumah baru. Bukan waktu sesuatu yang menyenangkan saja. Tetapi dalam segala keadaan, Daud memuji Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, membangun pujian penyembahan dalam keseharian, saya percaya kalau kita pun melakukannya, maka kita pasti adalah orang-orang yang bisa menikmati setiap pujian dan penyembahan itu. Makanya kalau misalnya kita ke gereja, waktu 20 menit itu, jangan disia-siakan. Harus dimanfaatkan betul dengan baik-baik. Karena seringkali ya, anak Tuhan, ketika dia datang ke gereja, ada yang masih punya mindset, saya datang ke gereja mau dengar firman Tuhan. Ya betul, karena firman Tuhan bicara kepada kita, meneguhkan, menguatkan, menghibur, mengoreksi, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa ketika kita datang ke rumah Tuhan beribadah, ada satu hal yang paling ditunggu oleh Tuhan. Yaitu apa? Pujian kita. Pada waktu dulu orang Israel mau datang ke bait suci beribadah, dia harus bawa korban bakaran. Kita nggak usah bawa lagi korban bakaran itu. Korban bakaran itu adalah hidup kita. Korban bakaran itu adalah hati kita. Hati yang mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih sama Tuhan. Makanya ketika datang ke gereja beribadah, bukan cuma hati kita siap dengar firman, tapi hati kita juga siap untuk membawa sesuatu pujian yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kala suami istri kalau mau berangkat ke gereja, ribut dulu. Ayo atuh cepat, ini teh udah jam 9. Aduh tunggu sebentar, ini rambut belum lurus. Aduh ini jam berapa sih kata mama? Jam 9. Masih pujian keneh lah. Masih pujian, nanti aja pas udah firman. Ya, seringkali kan kita punya mindset seperti itu. Menganggap remeh pujian kepada Tuhan. Daud sadar ketika dia mengalami suasana hadirat Tuhan ketika dia naikkan pujian, ya. Karena pujian itu seperti magnet. Tahu magnet? Magnet itu menarik sesuatu. Ketika pujian dinaikkan, ada sesuatu yang turun. Yang turun apa? Urapan Tuhan. Ketika urapan Tuhan turun, maka kemenangan terjadi. Dalam Mazmur 20 ayat 7, Daud juga tulis ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Yang menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tangan kanan di sini bicara tentang perlindungan dan kuasa Tuhan. Yang selalu menuntun, melindungi dan membawa pada step by step. Daud mengalami bagaimana dia melihat dan mengalami sendiri. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Dan ada berita baik hari ini, Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan yang dipuji oleh Daud. Yang Daud lihat sendiri bagaimana perbuatan ajaib itu dinyatakan. Adalah Tuhan yang sama, yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita puji hari ini. Dan selama-lamanya, dialah namanya Yesus. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan firman Tuhan berkata, Yesus itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sekarang apa yang Tuhan sediakan? Bahkan Tuhan beri untuk kita. Ketika kita terkoneksi dengan baik. Dengan pribadi Tuhan. Saya cuma bilang begini, kalau kita baca Alkitab. Maka kehadiran Tuhan selalu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Kehadiran Tuhan tidak jauh dari yang namanya berkat dan kebaikan dan pertolongan. Tapi begini,
Kalau ngomongin berkat, Bapak Ibu jangan langsung mikirin duit. Oh, duit itu sama dengan berkat. Bukan. Memang duit itu, uang itu, fulus itu, hepeng itu, doku itu adalah bagian daripada berkat Tuhan. Tetapi terlalu sempit dan mengecilkan arti berkat Tuhan yang luas kalau hanya diukur hanya dengan uang. Bapak Ibu Saudara, ada berkat, ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Dan itu akan mengubahkan hidup kita. Apakah itu? Yang pertama adalah kita akan mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita apa? Sadar untuk membangun koneksi yang baik dengan Tuhan. Dalam Mazmur 65 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Lagi-lagi ditulis oleh Daud. Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya siapa? Kami. Artinya bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya khusus untuk hamba Tuhan. Tapi untuk setiap kita yang mau datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kekristenan itu bicara tentang hubungan Bapak Ibu. Lebih daripada sekedar agama. Kekristenan bukan hanya mengatur bagaimana caranya kita beribadah. Oh, yang ibadahnya tepuk tangan itu lebih sip. Yang enggak tepuk tangan, wah kayaknya kurang. Kalau ibadah yang angkat tangan itu lebih sip. Yang lipat tangan itu kurang sip. Enggak, itu adalah ekspresi teknis untuk bagaimana memuji Tuhan. Dan itu memang diatur juga di dalam Alkitab. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Karena yang Tuhan mau dari hidup kita adalah hubungan itu. Bukankah Yesus pada waktu dia datang ke dunia, dia menyelamatkan manusia, maka tindak lanjutnya adalah efeknya, follow up-nya adalah apa? Terbangunnya kembali hubungan dengan Bapa Sorgawi. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. Kepercayaan mana yang ketika dia berdoa manggil Tuhan dengan sebutan Bapa? Tidak ada. Hubungan Bapa dengan anak adalah menunjukkan sebuah kedekatan. Sebuah keintiman yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Ini umpama. Kalau minggu depan misalnya Om Julius mengumumkan Pak Jokowi akan datang ke tempat ini. Saya yakin tempat ini besok penuh minggu depan. Ya, semuanya akan berusaha untuk duduk paling dekat dengan Jokowi. Di depan. Kadang-kadang beda dengan kebaktian ya. Yang paling penuh biasanya kebaktian itu tengah ke belakang. Tapi kalau Jokowi datang, yang penuh itu dari depan mula udah penuh. Wah, kalau misalnya Jokowi datang, ya, lalu Jokowi kan biasa, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat YouTube, suka ngadain apa? Manggil, ya, manggil orang seperti itu. Ya, kamu sini, maju, misalnya. Siapa namanya? Siapa nama kamu? Textbook Pak. Rumah di mana? Grand Mayasari. Waduh. Oke. Kamu tahu Pancasila enggak? Bisa Pak. Pancasila 1 dan sebagainya. Wah bagus. Pasti kamu ranking 1 waktu sekolah ya. Tuh ambil sepedanya sana. Nah gitu kan. Akhirnya apa? Wah senang banget. Bisa salaman. Dari sekian orang. Ternyata Bapak Textbook ini yang dipanggil ke depan. Bisa ngelihat langsung dari dekat Jokowi itu seperti apa. Sebelumnya kan cuma di TV aja. Itu baru dekat sama Jokowi. Ini dapat sepeda kata Om. Dapat sepeda bisa buat goes. Ini kalau dekat sama Tuhan. Sesuatu yang jauh lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena berkat terbesar yang Tuhan sediakan buat kita itu bukan bukan sesuatu yang bendawi. Tapi berkat terbesar dalam hidup kita yang Tuhan beri adalah kehadiran Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan loh. Tuhan yang maha besar yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Itu pribadi yang Tuhan beri sebagai hadiah paling besar dalam hidup kita.
Dan saya yakin kalau kita sudah punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Karena apa yang dimiliki Bapa itu yang diberikan kepada anak. Ya. Dialah sumber segala sesuatu yang baik yang kita perlukan. Makanya ada lagu Christ is enough. Kristus itu udah cukup buat saya. Ketika kita ingat dalam kisah Yesus pernah bicara dengan Maria, klik dalam Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ada hal-hal yang baik, tetapi yang terbaik telah dipilih oleh Maria, yaitu apa? Untuk duduk di kaki Tuhan, dengar suara Tuhan, dengar isi hati Tuhan, ngerti apa yang Tuhan mau, mengenal pribadinya. Dan saya percaya kalau kita makin mengenal Tuhan, maka hidup kita pasti berubah. Bila kehidupan kekristenan kita tahunan enggak mengalami perubahan, maka satu pertanyaannya, mungkin saja koneksi kita sama Tuhan buruk. Pernah, sekarang kan lagi zamannya online nih, Google Meet lah, Zoom lah, atau apapun juga lah. Kita berhadapan muka dengan muka di layar handphone atau laptop kita dengan teman-teman kita yang ada di berbagai tempat. Lalu ketika bicara, lalu sinyalnya kurang baik, lup-lup seperti itu. Lalu ada tulisan koneksi buruk. Saya yakin kalau misalnya koneksi buruk, meskipun materi yang disampaikan oleh pembicara misalnya, atau disampaikan oleh teman kita itu bagus, kita akan nangkap full. Demikian juga kehidupan kekristenan kita, ketika hubungan kita lup-lup sama Tuhan, kita nggak akan dapat utuh dari Tuhan. Hidup kekristenan kita nggak akan bisa maksimal. Sepasang suami istri nih, kalau misalnya dia sudah menjalani kehidupan bersama-sama bertahun-tahun, ya hidup bersama, mereka hidup dekat, hidup intim, maka seringkali apa yang kita sering ucapkan? Om, tante, mirip ya. Pernah nggak kita menemukan seperti itu? Padahal waktu dilihat fotonya dulu waktu nikah, beda banget. Tetapi setelah mereka menjalani hubungan yang lama, akrab, intim, suami istri, apa-apa bareng, susah senang bareng, lama-kelamaan sudah makin tua, makin mirip. Demikian juga kehidupan kekristenan kita, ketika kita sudah lama nih jadi orang Kristen, bolak-balik masuk gereja. Tetapi kalau kita tidak mengalami perubahan, maka bisa jadi koneksinya buruk. Tetapi biarlah kita makin mirip, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Makin seperti Yesus. Seperti Yesus itu bukan berarti fisiknya. Jadi fisik tidak berubah. Yang hidungnya pas-pasan, ya tetap aja hidungnya pas-pasan, terima saja. Bersyukur yang hidungnya pas-pasan, napasnya irit, ya, nggak boros oksigen, ya. Lalu juga mungkin yang posturnya kayak saya yang hemat bahan seperti ini, udah nggak bisa diapa-apain. Saya nggak bisa tinggi lagi. Karena yang dicari itu bukan perubahan secara fisik, ya, tapi perubahan secara karakter. Makin serupa dengan Kristus, dulunya pemarah, sekarang peramah, dulunya pelit, sekarang bermurah hati, dulunya pokoknya sesuatu yang berubah, yang makin lama makin serupa dengan sifat-sifat Kristus. Siapa di antara kita di sini yang mau hidupnya makin lama, makin serupa dengan Kristus? Boleh lambaikan tangannya? Amin. Ya, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin, amin. Poin yang kedua,
apa yang akan Tuhan beri dan kita mengalami satu perubahan ketika kita menjaga koneksi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita akan memiliki iman yang teguh. Dalam Daniel 6 ayat 11 firman Tuhan berkata, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika kehidupan doa, kehidupan pujian yang membuat kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, maka dampaknya, akibatnya untuk setiap kita orang percaya adalah akan menghasilkan iman yang teguh. Akan menghasilkan iman yang radikal. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan berkata seperti ini. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman? Iman kita. Saya percaya hubungan akan melahirkan sesuatu. Dan hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan, akan menghasilkan iman yang mengalahkan dunia. Seringkali ada orang yang mungkin imannya hari-hari ini goyah. Tetapi hari ini langkah yang benar ketika iman kita goyah. Jangan menjauh dari Tuhan, tetapi makinlah mendekat. Bangun koneksi lebih erat lagi dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita melekat erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan dan tumbuhlah iman itu makin kokoh dan kuat. Ini surat ancaman yang direkayasa oleh teman-temannya Daniel. Karena mereka iri bahwa Daniel itu prestasinya bagus, disayang sama raja dan lain sebagainya. Dan dia ingin menjatuhkan Daniel. Tetapi si Raja Darius yang sayang sama Daniel dibujuk oleh orang-orang ini. Akhirnya si raja ini membuat surat keputusan. Setelah teman-temannya Daniel yang bermufakat jahat ini memujuk, raja, ini buatlah peraturan. Tidak ada orang yang boleh memuja, menyembah, berdoa kepada siapapun. Kepada dewa kah, kepada siapakah, kepada Tuhan kah, siapakah. Hanya boleh kepada raja. Raja adalah sesuatu yang tertinggi. Wah, akhirnya raja terbujuk dan akhirnya dibuat surat itu. Ketika dibuat surat, ketika didengar bahwa surat itu sudah muncullah tadi ayat Daniel 6 ayat 11. Meskipun dia tahu ada surat ancaman akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi firman Tuhan mengatakan Daniel tetap berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Karena buat dia kedekatan hubungannya dengan Tuhan jauh lebih berharga dari apapun juga. Tapi Daniel memang tetap harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi itulah pembedaan dan cara Tuhan. Walaupun kelihatannya sesuatu yang menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Daniel diizinkan Tuhan masuk ke gua singa. Tetapi kita melihat disitulah terjadi mujizat. Di gua singa itulah terjadi mujizat. Ketika apa? Di gua singa itu tidak terjadi apa-apa. Pagi-pagi raja ngecek, Daniel. Ternyata Daniel nyaut. Wah, raja senang banget. Akhirnya Daniel, keluar. Akhirnya si raja memutuskan ini orang-orang yang bikin peraturan ini. Iri nih sama Daniel. Akhirnya orang-orang yang membuat mufakat jahat itu berserta keluarga-keluarganya dijebloskan semua ke dalam gua singa. Dan Alkitab menulis di gua singa itu belum juga nyampe itu ke dalam, itu singa-singa itu ya sudah menerkam, melumat habis sampai ke tulang-tulangnya, dianggapnya tulang lunak nih ayam. Sama singa dimakan habis. Padahal waktu Daniel masuk nggak tahu kenapa ini singa-singa nggak ada selera makan. Entah lagi panas dalam atau cariawan bibir pecah-pecah nggak tahu. Tetapi
dan dia selamat. Itulah bagaimana karya Tuhan membela orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga imannya dengan teguh. Kita mengiring Tuhan itu gak mudah ya. Ada tantangan, ada cobaan. Saya bicara apa adanya. Kalau kita baca Alkitab, dari perjanjian lama, perjanjian baru, orang yang hidup dekat dengan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ada banyak hambatan, ada banyak sesuatu yang menghalangi perjalanan iman kita. Tetapi saya percaya kalau koneksi kita baik dengan Tuhan, maka hambatan-hambatan itu akan dibuat Tuhan menjadi sebuah jembatan untuk kita mengalami dan mengenal Tuhan lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Saulus dalam perjalanannya menuju Damsyik dengan semangat yang menggebu-gebu, ingin menghancurkan para pengikut Tuhan. Ketika dia mau nyampe kota Damsyik, lalu Tuhan menampakkan diri dalam sinar yang begitu terang, sampai akhirnya si Saulus buta. Saulus gak bisa lihat apa-apa dan dia harus dituntun oleh teman-temannya untuk sampai di kota Damsyik. Di kota Damsyik itulah dia tinggal di sebuah rumah milik Bapak Yudas. Dan disitulah dia banyak berdoa dan berpuasa. Di situ dia mengalami penglihatan. Dia melihat ada seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias. Dan akhirnya betul-betul kenyataan. Ananias ini disuruh sama Tuhan, kamu datang ke rumah seorang yang Yudas bernama Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot ya. Jangan salah. Lalu akhirnya Bapak Ananias ini, hamba Tuhan ini mendoakan. Dan akhirnya sembuhlah, pulihlah mata dari Saulus ini. Lalu Saulus penuh dengan Roh Kudus, dia dibaptis dan pulihlah kekuatannya. Kalau kita bisa lihat di Kisah 9 ayat 11. Kisah 9 ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di mana rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saya berpikir begini, bahwa saat ketemu Tuhan secara pribadi buat seorang Saulus adalah di saat Tuhan membuat matanya buta. Ketika matanya buta dan dia nggak tahu orang buta bisa lihat apa, gelap. Tapi di saat gelap itulah justru dia ketemu dengan Tuhan. Di saat gelap itulah dia punya banyak kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dia mengenal Tuhan lebih benar daripada pemikirannya sebelumnya yang salah. Dan saya melihat peristiwa ini, momen dia buta adalah sebuah titik balik dari seorang Saulus menjadi seorang Paulus. Dan dari peristiwa ini kita bisa belajar untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Bukan pakai mata jasmani, bukan pakai mata fisik. Walaupun matanya tertutup, dia gak bisa ngelihat apa-apa. Asalkan mata imannya terbuka, dia bisa berjumpa dan ketemu dengan Tuhan. Dan akhirnya Saulus menjadi seorang Rasul Paulus yang imannya radikal, imannya luar biasa teguh. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan beri ketika kita mau terkoneksi dengan Tuhan? Sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yaitu apa? Hidupnya diangkat oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian 5 ayat 24, firman Tuhan menulis seperti ini. Dan Heno bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata diangkat di sini mempunyai pengertian yang sama ketika Tuhan mengangkat Elia, rapture ke atas, naik ke sorga. Tetapi ketika kita merenungkan lagi ayat ini, ada pengertian yang lain yang Tuhan singkapkan. Bahwa apa? Ketika kita mau hidup bergaul terkoneksi dengan Tuhan, maka hidup kita akan diangkat oleh Tuhan di dalam kemuliaannya. Jadi sebelum naik ke sorga diangkat bertemu dengan Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan angkat hidup kita. Seperti yang Tuhan mau. Ketika Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun.
Itu kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Bapak Ibu, kalau misalnya kita baca kitab Kejadian 5, ini tentang silsilah keturunan. Keturunan Adam sampai terus keturunan Nuh dan anaknya. Ya. Dan kalimatnya mirip-mirip. Ngulang lagi. Misalnya Adam berumur sekian. Lalu pada umur sekian Adam memperanakan Set. Lalu pada umur sekian Adam lalu ia mati. Lalu di ayat berikutnya Set berumur sekian. Pada waktu umur sekian dia memperanakan Enos. Dan pada waktu umur sekian lalu ia mati. Terus ceritanya tentang silsilah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda ketika ketemu membicarakan tentang Henoh. Ada tambahan kalimat yang Alkitab tulis. Dan ada pengurangan kalimat. Apa itu? Tambahannya adalah di situ tertulis Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan ini ditulis 2 kali. Dan ada kalimat lain yang di orang-orang lain ada, tapi di Henokh enggak ada. Yaitu apa? Kalimat lalu ia mati itu tidak ketemu di situ. Kenapa? Karena Henokh diangkat oleh Tuhan. Artinya ada pembedaan bagi orang yang mau berketetapan hati untuk hidup bergaul, akrab, terkoneksi dengan Tuhan tanpa dia terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitar. Pada waktu itu manusia hidup di dalam dosa. Kalau loncat ke ayat 6 makin parah lagi. Ya, sampai akhirnya Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Kisahnya Nabi Nuh. Tapi kita boleh melihat bahwa ada sesuatu rahasia ketika Nuh pun generasi berikut dari Henokh ketika juga mengalami hal yang sama. Mengalami pembedaan, mengalami kasih karunia Tuhan. Ketika apa? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini rahasianya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya yang jahat. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang-orang sezamannya semuanya habis. Semuanya mati oleh karena air bah. Tapi buat orang yang mau berketetapan hati, Nuh pada waktu dia memutuskan untuk membuat bahtera itu bukan sesuatu yang perkara yang mudah. Tapi dia memutuskan hubungannya tetap baik dengan Tuhan. Dia taat dan hasilnya lihat. Nuh dan keluarganya dibela, diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini kalau kita mau melihat ada perkenanan Tuhan, keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan, keluarga kita ditolong oleh Tuhan, lakukanlah hal yang sama dengan apa yang sudah Alkitab tulis lewat tokoh-tokoh iman ini. Ada Henokh, ada Nuh. Saya percaya berkat yang sama, Tuhan yang sama akan menyatakannya kepada kita semua yang sungguh-sungguh menangkap firman ini, menaruh di dalam hatinya dan mau melakukannya. Amin untuk firman Tuhan.